Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching prasupervisi bersama rekan saya, Ibu Imelda Loy SPD, guru matematika pada SMP Satap Negeri Mina. Selamat siang Ibu Ima. Bagaimana kabarnya Ibu Ima? Tuhan baik. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu Ima sibuk? Tidak. Baik Ibu Ima, ini terkait dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. Nah, saya untuk kegiatan supervisi akademik ini saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya kegiatan supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Ima sehingga kompetensi Ibu Ima semakin meningkat lagi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Nah, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi supaya kita bisa melihat persiapan Ibu Ima, kemudian Ibu Ima juga bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan supervisi nanti? Materi yang akan saya sampaikan nanti itu adalah bangun ruang sisi datar seperti balok, kubus, limas, dan prisma. Balok, limas, kubus, dan prisma. Nah, di sini bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran untuk kali ini? Yang saya persiapkan itu berupa RPP yang dalamnya itu memuat tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian. Saya juga menyiapkan bahan-bahan untuk alat peraga seperti papan tulis, spidol, dan kerja. Luar biasa sekali ya, saya melihat Ibu Ima sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan supervisi kita nanti. Nah, dari apa yang sudah Ibu Ima sampaikan, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Ima capai pada pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi konsep jaring-jaring bantuan sisi data. Yang kedua, siswa mampu menggambar jaring-jaring bantuan sisi data. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bantuan sisi data. Baik Ibu Ima, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Ima sampaikan, lantas strategi apa yang Ibu Ima bisa gunakan untuk membantu siswa agar bisa memahami konsep yang disajikan, konsep materi yang disajikan? Jadi strategi yang digunakan itu ada tiga strategi. Pertama itu menjelaskan konsep jaring-jaring bantuan sisi data dengan menggunakan contoh-contoh yang sangat konkret. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanipulasi jaring-jaring bantuan sisi data secara langsung. Yang ketiga itu mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan penilaian. Bagaimana Ibu Ima menilai pemahaman siswa terhadap materi yang Ibu sajikan? Ya. Jadi saya menilai pemahaman siswa itu melalui yang pertama, pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang kedua, hasil diskusi kelompok, dan yang ketiga, lomba kerja siswa. Ya, baik, terima kasih Ibu Ima. Dalam hal penilaian di sini saya katakan bahwa ada 3 jenis penilaian selama proses pembelajaran, baik itu pada saat berjalannya diskusi, kemudian dari lomba kerja maupun dengan hasil diskusi siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi ini, baik itu pada Ibu Ima sendiri maupun pada murid? Jadi yang akan dikembangkan itu yang pertama untuk murid, tentunya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran nantinya, terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Untuk diri saya sendiri, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang
kekhawatiran Ibu untuk kegiatan supervisi nanti? Ya, ada hal yang kekhawatiran dari saya, yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun sisi data. Ya, baik Ibu Ima, saya harap Ibu jangan khawatir karena saya yakin Ibu Ima mampu untuk menyajikan pembelajaran yang menarik sehingga bisa menarik minat belajar siswa itu dengan baik. Saran saya, Ibu bisa menggunakan beberapa media pembelajaran yang menarik, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia bisa lebih aktif dan bisa lebih berkreasi dalam pembelajaran. Tadi saya mendengar Ibu selalu menggunakan alat peraga, jadi saya harap siswa diberikan kesempatan seluasnya untuk berkreasi, kemudian Ibu bisa melakukan penilaian secara formatif dan sumatif. Ya, baik, terima kasih Ibu atas sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa memahami konsep bangun ruang sisi data. Baik, terima kasih Ibu Ima. Saya harap apa yang sudah kita bicarakan di siang hari ini nantinya pada saat kegiatan ekstrim di kelas bisa berjalan dengan baik. Saya Siap. Hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih. Memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. Salah satu mewakili kita untuk berdoa. Teman-teman semua, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau akan menuntun kami dalam setiap pembelajaran yang kami lewati. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Yang lain silakan. Jadi yang masih sibuk diharapkan untuk berperan berfungsi. Jadi materi kita hari ini tentang bangun ruang sisi data. Materinya adalah bangun ruang sisi data seperti yang ada pada layar ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi konsep jaring-jaring bangun ruang sisi data. Dalam hal ini kubus, balok, limas, dan prisma. Setelah mengidentifikasi, yang kedua itu siswa dapat menggambar jaring-jaring bangun ruang sisi data. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sisi data. Jadi materi kita hari ini hanya tentang jaring-jaring saja. Sebelum kita masuk pada dia punya inti jaring-jaring bangun ruang sisi data, terlebih dahulu mari kita mengenal apa itu bangun ruang sisi data. Ibu kasih contoh dalam kehidupan kita sehari, misalkan di kelas ini. Di dalam kelas ini, Ibu kasih contoh yang namanya bangun ruang. Sebelum Ibu kasih contoh, Ibu jelaskan kira-kira bangun ruang itu apa. Ya, jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang di dalamnya memiliki volume. 3 dimensi yang dimaksud itu artinya dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Itu yang dinamakan bangun 3 dimensi. Ibu kasih contoh. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi data, di dalamnya itu tadi Ibu sempat singgung bilang bangun balok, kubus, limas, dan prisma. Di dalam ruangan ini, jangan perhatikan di luar tetapi di dalam ruangan ini. Contoh balok. Misalkan kamu perhatikan, ini yang infokus ini. Oh, minta maaf, ini sebenarnya bukan balok tetapi kubus. Bisa? Bisa. Aku kasih contoh lagi. Coba
coba kamu bayangkan yang kulkas, siapa yang dia tahu kulkas? Iya, itu dia termasuk bangun balok. Iya. Ibu kasih contoh lain, mata dadu atau yang biasa bermain kurkuru. Iya. Itu dia termasuk dalam bangun kubus. Dia punya ukuran berbeda. Ibu kasih contoh limas. Kamu bayangkan yang piramida. Ibu kasih contoh prisma. Coba kamu perhatikan itu yang di kita punya papan itu. Dia punya bagian atapnya. Gabungan bangun ruang sisi datar dalam satu ruangan ini. Dia punya atap, dia punya ruang yang ini, tembok. Terus dia punya lantai. Bisa pahami? Bisa. Coba Rio, sebutkan contoh kubus yang Rio tahu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret. Oke, ini fokus. Apa lagi? Yang sekarang kau simpan kau punya tangan. Meja. Iya, meja. Kalau contoh balok. Kulkas. Ya, kulkas. Ya. Kalau contoh limas. Piramida. Iya, piramida. Jadi semua bisa menentukan atau bisa membedakan bangun ruang sisi datar, dalam hal ini kubus, balok, limas dan prisma. Bisa? Bisa. Tempat kasih contoh, tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temukan. Ini adalah bangun kubus, gambar kubus. Sudah? Sudah. Seperti kotak atau mata dadu. Bangun kubus juga dibentuk oleh beberapa bidang persegi. Perhatikan. Ini yang dibentuk oleh, ini bidang persegi pertama yang ini. Sudah lihat Ibu arahkan kursor? Sudah. Ini ada satu bidang lagi di sini. Sudah? Sudah. Ada beberapa bidang yang dia dapat membentuk satu buah bangun ruang yang dinamakan kubus. Sudah? Sudah. Kita lanjut. Gambar yang berikut adalah balok. Dia tadi mirip dengan gambar kubus. Memiliki kemiripan tetapi tidak sama. Perhatikan. Ini untuk kubus ini dia dibentuk oleh bidang persegi panjang dan bidang persegi. Ini yang dinamakan bidang persegi panjang. Sudah? Sudah. Kalau ini bidang persegi. Sudah? Sudah. Ya, gambar yang ketiga adalah limas. Sudah ada bayangan? Sudah. Ini adalah limas segitiga. Perhatikan. Dibentuk oleh bangun segitiga di sini. Sudah lihat? Sudah. Kita lanjut. Yang berikut adalah prisma. Kamu perhatikan. Atau kamu pernah lihat tenda kemah? Ya. Dia mirip toh? Ya. Ya. Jadi
penjelasan Ibu mengenai contoh dan bentuk dari bangun ruang sisi datar, dalam hal ini kubus, balok, limen, dan prisma. Kurang lebihnya seperti ini. Kita masuk pada kita praktek, kita diskusi kelompok, dalam hal ini kita kerja kelompok, kita menggambar jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Ya, sebelum kita memulai diskusi, dia punya teknisnya itu kita berhitung 1 sampai 4, ulang lagi 1 sampai 4. Bisa mulai berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ya. Jadi mulai mencari angka 1 dengan angka 1, angka 2 dengan 2, 3, dan selanjutnya angka 4. Ya. Bergerak sekarang. Sudah berbentuk kelompok, ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi di sini Ibu menyiapkan beberapa karton. Kita membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Di sini Ibu telah menyiapkan bahannya adalah kertas karton. Alat yang disiapkan itu adalah gunting, pulpen atau pensil, jarum, dan benang. Jadi dia punya teknis. Ibu bagikan kertas karton. Setelah itu masing-masing kelompok mulai membuat dia punya jaring-jaring. Gambar menggunakan penggaris, mengukur menggunakan penggaris. Bisa? Bisa. Juga Ibu siapkan LKPD dan bagikan masing-masing kelompok untuk melihat. Di sini juga pasti ada bagian yang harus diisi. Jadi lihat sesuai instruksi yang ada. Ya, semua waktu kerja mulai dari sekarang.
dan waktunya mereka akan presentasi. Mari kita ini saksikan presentasi dari kelompok yang ingin presentasikan. Ya. Serta teman-teman semua, Selamat pagi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan cara membuat jaring baru. Alat dan bahan yang diperlukan adalah karton berwarna, pensil, garis bersih, gunting, benang, geometris, jarum. Langkah-langkah pembuatannya adalah siapkan alat dan bahan, siapkan kertas karton, lalu buatkan sketsa prisma segitiga dengan ukuran tinggi 7 cm, panjang 8 cm, dan lebar 7 cm. Ini adalah sketsa yang kami buat. Ya, silakan. Sari, angkat begini. Tunjuk. Ibu guru serta teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara membuat jaring-jaring kubus. Anggota kelompok kami adalah 6 orang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah karton berwarna, penggaris, pensil, gunting, benang, dan jarum. Langkah kerja: nomor 1, siapkan alat dan bahan. 2, siapkan kertas karton lalu buatlah sketsa kubus dengan ukuran 5 cm. 3, gunting karton mengikuti pola limatnya, lalu buatlah lipatan di setiap garisnya. 4, buatlah lubang di setiap sudut kertas, lalu masukkan tali ke dalam lubangnya. 5, siapkan alat dari kardus atau kertas karton dengan warna lain, lalu tempelkan belak di atas menggunakan lem. 6, tarik talinya dan lihat bangun kubus. Ya, mari kita berikan dua kelompok yang sudah mempresentasikan. Sekali lagi mari kita berikan 1 kali tepuk salut untuk 2 kelompok yang sudah mempresentasikan. Mulai, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, refleksi kegiatan kita hari ini mungkin dari kalian semua, apa yang kalian rasakan? Senang karena apa? Dapat materi baru. Itu materinya apa? Jaring, bisa membuat jaring-jaring dalam. Ya. Jadi hari ini ada satu pengetahuan yang kamu peroleh, yaitu kamu dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar.
Itu di situ ada 4 bangun, balok, kubus, limas, dan prisma. Oh, jadi setelah kamu praktek kamu mulai berpikir, oh ternyata misalkan di kelompok 1 mereka membuat jaring balok. Oh ternyata dia itu dibentuk oleh 3 bangun persegi panjang dan 2 bangun persegi. Apabila dia digabungkan maka dia akan membentuk 1 buah bangun ruang, yaitu balok. Jadi materi kita hari ini yang itu sudah. Apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kamu pelajari saat ini, semoga kamu bisa mengingat terus. Jangan sampai setelah di sini habis di sini maka kamu sampai rumah juga habis. Kan yang berjelas. Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan yang Kau beri kepada kami semua, sehingga kami dari tadi hingga saat ini. Sebentar lagi karena kami meninggalkan ruangan ini, kiranya Engkau tetap menuntun kami semua dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Hormat. Selamat pagi semua. Siang Ibu Ima. Siang juga Ibu Mira. Iya, terima kasih Ibu Ima sudah menjalankan kegiatan observasi di kelas hari ini. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan pelaksanaan observasi tadi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ima setelah pelajaran hari ini? Ya, baik, menurut perasaan saya Bu Mira, setelah pelajaran hari ini saya merasa cukup puas dengan pelajaran. Namun tentu saja saya selalu ingin memperbaiki diri. Iya, baik Ibu Ima, terima kasih. Itu adalah hal yang sangat baik. Tentunya kita tidak harus berpuas diri dengan apa yang ada. Nah, dalam pembelajaran ini saya sangat senang, saya melihat Ibu sangat interaktif, sehingga siswa itu tampak antusias untuk mengikuti pelajaran ini. Nah, apa menurut Ibu yang membuat sesi ini berjalan dengan sangat baik? Ya, menurut pendapat saya Bu Mira, saya mencoba membuat pelajaran menarik dengan banyak interaksi dan diskusi kelompok. Saya pikir itu membantu siswa lebih terlibat. Iya, baik, betul sekali Ibu Ima. Interaksi dan diskusi kelompok itu memang sangat efektif. Nah, saya juga ingin membahas beberapa hal yang bisa kita tingkatkan. Misalkan saya perhatikan bahwa ada beberapa siswa yang tampak kebingungan saat Ibu Ima memberikan materi. Nah, bagaimana biasanya Ibu menghadapi siswa dengan situasi seperti ini? Saya terkadang merasa kalau memang ada siswa yang merasa kesulitan, saya biasanya mencoba menjelaskan secara berulang dengan cara yang berbeda atau memberikan contoh tambahan. Iya, itu adalah satu langkah yang sangat baik Ibu Ima. Mungkin kita juga bisa mencoba pendekatan yang lain. Misalkan Ibu Ima bisa menggunakan alat bantu visual atau video-video pembelajaran, atau memberikan contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita. Selain itu juga Ibu bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak bertanya lagi. Nah, bagaimana menurut Ibu Ima? Menurut saya itu ide yang bagus Ibu Mira. Jadi saya akan mencoba menggunakan lebih banyak alat bantu visual atau video pembelajaran lainnya. Ya, saya yakin itu akan sangat membantu. Selain itu juga mungkin kita bisa mengatur waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Nah, maksud dari tanya jawab ini supaya siswa itu memiliki kesempatan untuk bisa mengklarifikasi hal-hal yang mungkin belum mereka pahami saat pelajaran. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu Mira.
Saya akan mencoba menerapkan di kelas saya. Ya, sama-sama Ibu Ima. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Ima, terutama dalam proses observasi ini. Kiranya dalam proses observasi ini, apa yang sudah kita lakukan, Ibu Ima bisa perbaiki di kali berikutnya, kemudian yang sudah baik mungkin lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam proses pembelajaran itu Ibu mampu untuk membuat suasana kelas itu menjadi menarik, kemudian siswa itu terlihat aktif sehingga di dalam kelas siswa tidak merasa bosan. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, terima kasih Ibu.